وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari I'anatul Mustafid, syarah dari kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di mana pada pertemuan terakhir kemarin kita masih di ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, man arada, barang siapa yang ingin ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuh, yang dimana inilah tanda kenabian, ya, maka bacalah firman Allah Ta'ala, qul ta'alau, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku bacakan apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, ya, agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, sampai di ayat yang ke-153. Jadi surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, sudah kemarin kita bacakan, ya, dan ini disebutkan oleh para ulama dengan huququl asyarah, 10 hak yang ada di dalam Islam. Ya, 10 hak yang ada di dalam Islam. Dan kemarin juga kita sudah sebutkan tentang hak yang pertama, ya, yaitu tentang alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak menyekutukan, ya, dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirku billah adalah, kemarin sudah kita sebutkan, a'zamul muharramat, kata beliau, perkara haram yang paling besar, yaitu syirku billah, ya. Kemudian yang berikutnya juga kita sudah sebutkan tentang wabil walidaini ihsana, hak yang kedua yaitu tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, ini juga sudah kita bahas bahwa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu pada dua keadaan. Berbakti kepada mereka fil hayah, dalam masa hidupnya mereka. Berbuat baik kepada keduanya bil kalamil layyin, dengan ucapan yang lembut, wat tawadhu, dan juga rendah hati, ya, dan juga wa nafaqah, memberikan nafkah yang dia mampu. Kemudian dia berkhidmah kepada keduanya, kemudian mencari, ya, ridho keduanya selama bukan dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, maka yang seperti ini termasuk bakti, ya, seorang anak kepada kedua orang tua pada masa hidupnya mereka. Ya, berbuat baik, nggak boleh, ya, berbuat buruk kepada kedua orang tua, atau membuat mereka sedih, ya, atau mengangkat keduanya, mengangkat suara di depan keduanya. Bahkan para ulama, ya, salaf dahulu, mereka, ya, begitu menjaga bagaimana bakti mereka kepada kedua orang tua mereka. Ada yang ingin safar, kemudian ibunya melarang, dia nggak jadi, ya. Ada yang nggak mau makan sama ibunya, kenapa? Karena takut lauk yang disukai ibunya dia ambil dulu, gitu. Sampai seperti itu. Ya, ini tentang keadaan para salaf kepada kedua orang tua mereka. Ya, saking
ya baktinya mereka kepada kedua orang tua. Kemudian ya bakti juga kepada mereka ba'da wafatihima, setelah mereka meninggal. Ya, setelah mereka meninggal. Bentuknya apa? Bentuknya yang paling utama adalah mendoakan keduanya atau yang sudah meninggal. Ya, makanya tatkala ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma baqiya min birri walidayya ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apa yang tersisa dari berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya wafat? Qal, maka Nabi pun mengatakan, antusalliya alaihima ma'a salatik, yaitu engkau mendoakan keduanya tatkala engkau berdoa untuk dirimu. Artinya tatkala kita doa untuk diri kita, ya, maka kita doakan juga orang tua kita yang sudah meninggal. Doakan mereka. Kenapa? Karena doa yang paling berkelanjutan itu dari anak biasanya ke orang tua. Ya, itu terus akan berlanjut. Tapi kalau kerabat atau mungkin teman, biasanya cuman ya sementara, setelah itu udah selesai. Tapi kalau anak terus, ya. Kenapa? Karena ada perintah di dalam Islam untuk mendoakan orang tua. Maka kata Nabi, antusalliya alaihima ma'as salatik, engkau mendoakan keduanya ma'as salatik, dengan doa yang kau panjatkan untuk dirimu. Jadi jangan lupa, jangan doanya untuk sendiri terus. Ya, antum kan kalau doa itu inginnya buat sendiri aja. Materi terus ya, kadang seperti itu. Padahal ya doa kebaikan dunia akhirat, ya dia diberikan taufik tetap di atas amal soleh, itu merupakan doa yang baik. Ya. Kemudian di antara juga bentuk bakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat atau meninggal adalah menjaga dan menyambung hubungan silaturahim, baik dari jalur bapak atau jalur ibu, jangan dilupakan. Bibi, paman, ya, yang ada hubungan dekat dengan kedua orang tua kita jaga, kita sambung, kita berkunjung, kalau sakit kita tengok, ya, kalau ada apa-apa yang ingin dia butuhkan kita bantu. Nah, ini bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Bahkan tidak hanya itu, juga ya menjalin hubungan dengan teman-teman dari orang tua kita. Ya, teman dari orang tua kita, ya, jaga. Kemudian kita hormati. Oh, ini teman dari bapak saya. Ya, teman dari ibu saya. Itu dihormati, dijaga. Jangan setelah orang tua meninggal kemudian teman-temannya juga kita lupakan, jangan. Ya, tetap dijaga, karena itu termasuk bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita setelah meninggal. Tapi masuk di poin yang berikutnya, poin yang ketiga atau hak yang ketiga. Tsumma qala ta'ala wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Maka dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena khawatir fakir. Ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut, ya, karena sebab fakir. Jangan. Ini wasiat yang ketiga, yaitu diharamkannya membunuh anak karena takut apa? Sebab al-faqr. Karena sebabnya fakir. Ya, kenapa? Kanu fil jahiliyah, karena mereka ya pada zaman jahiliyah yaqtuluna auladahum, orang-orang Arab jahiliyah itu membunuh anak-anak mereka khasyatal faqr, karena mereka khawatir fakir. Ya. Mereka yusi'una dzan billah ta'ala. Mereka berburuk sangka kepada Allah Ta'ala
Ka'anna rizqa min indihim, seolah-olah rizki itu dari sisi mereka. Seolah-olah rizki itu mereka yang memberi, orang tua yang memberi, padahal enggak. Yang memberi rizki itu siapa? Allah Ta'ala. Ya. Kalau antum biarkan anak antum juga, pasti dia dapat rizki, dan ada yang memberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya orang-orang Arab jahiliyah, karena mereka nggak ada iman, karena patokannya itu materi duniawi, bahwa seolah-olah hanya mereka yang memberi rizki. Enggak, yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian, ya, dalam surah Al-Isra ayat 31, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, khawatir fakir, jangan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, lihat kata Allah, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi yang memberi rizki siapa? Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Razzaq. Makanya di antara nama-nama Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Ar-Raziq. Jadi nama Allah itu ada Ar-Raziq yang memberi rizki, ada Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Bahkan disebutkan dalam kitab Mukhtasar Fikih Al-Asma'il Husna, tatkala ya, Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang nama Allah Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, rizki yang Allah berikan itu ada dua. Yang pertama adalah rizkul abdan, rizki berupa badan. Ya, Allah berikan rizki berupa makanan, ya, yang berkaitan dengan badan. Itu semuanya Allah beri. Makhluk yang ada di atas muka bumi ini dijamin rizkinya oleh Allah Ta'ala. Ya, berkaitan dengan badan, makanan, minuman, ya, itu semuanya Allah yang memberi. Dan itu rizki. Kemudian rizki yang kedua yaitu berkaitan dengan rizki hati, roh, hati. Dan ini Allah berikan dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Makanya kalau orang yang rajin datang ke majelis ilmu, itu hakikatnya dia diberikan apa? Rizki, ya, pembenahan hati dia. Karena hati itu dia butuh ilmu, butuh disirami. Agar apa? Agar ya lebih takut kepada Allah Ta'ala, dan agar lebih baik, ya, kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah perbuatan berupa khita'an, kesalahan yang besar. Lihat ya, di sini Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, kalau di ayat ini 151 surah Al-An'am, kami yang memberikan rizki kepada kalian dan mereka. Ya, artinya iza kuntum, ya, antum, apabila kalian la tarzuquna anfusakum, tidak bisa memberikan rizki kepada kalian, maka bagaimana kalian memberikan rizki, ya, kepada selain kalian? Ya, pasti Allah yang memberi rizki. Makanya wa minan nas, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, di antara manusia al-yaum, sekarang itu, man waritha hadhil khaslah az-zamimah. Ya, di antara manusia pada keadaan sekarang ini ada yang mewarisi perkara yang jelek ini, perkara yang tercela ini. Fasauru, maka jadilah mereka yas'auna, berusaha untuk apa? Li tahdidin nasal,
Jadilah mereka berusaha untuk membatasi keturunan. Ya, khasyatal faqr, karena khawatir fakir. Yaqulun, mereka mengatakan di bumi ini kayaknya penduduknya udah terlalu padat gitu. Ya, karena banyaknya ya nasl, banyaknya keturunan, udah banyak. Ya, dan nanti khawatir kalau sudah banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia nanti susah, jadi pada banyak kelaparan. Ya. Maka mereka berusaha untuk mencari bagaimana tahdid dan nasl, pembatasan turunan. Ya, fal'an ya, dan sekarang kondisi yang seperti ini pembatasan turunan itu terus ya diadakan. Ya, dengan alasan khasyatuhumul faqr. Bahkan khawatir nanti kalau banyak ya keturunan, khawatir fakir, nggak bisa memberi makan ya, nggak bisa memberi kesejahteraan dan yang lain. Dan itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru tambah banyak anak tambah banyak rezeki. Naam. Ya, banyak kadang kita lihat ya orang-orang yang mungkin kerjaannya naik tukang beca gitu ya. Kita tanya anaknya berapa Pak? 5, 6 gitu. 7, 8 dan semuanya makan. Allah berikan rezeki. Ya, dan walaupun kadang dia nggak ngaji. Apalagi yang ngaji, ini yang ngajinya kadang ya khawatir gitu ya, nanti gimana makannya, gimana minumnya, gimana sekolahnya. Kalau antum mikirin itu ya kepalanya nanti sering pusing, periksa lagi, kadang naik kadang turun, padahal yang jamin rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadza, dan keyakinan yang seperti ini yang tadi kita sebutkan, pembatasan turunan ya, ini li'annahum la yu'minuna billahi subhanahu wa ta'ala. Sebabnya karena mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Wala yu'minun, dan mereka tidak beriman annal arzaqa minallahi subhanah, dan mereka tidak beriman bahwa rizki itu dari Allah Ta'ala. Kalau keyakinan seperti ini, naam, tentu ada pada orang-orang kafir, karena mereka enggak beriman, enggak yakin bahwa yang memberikan rizki Allah. Ya, karena mereka enggak beriman. Tapi kalau orang-orang mukmin beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh ragu, ya, beriman, yakin bahwa Allah itu menciptakan dan Allah itu yang memberi rizki dan Allah itu yang mengatur, maka ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Allah satu-satunya zat yang mencipta, Allah satu-satunya zat yang memberi rizki, Allah satu-satunya zat yang mudabbir, yang mengurus urusan seluruh makhluknya. Jadi tenang. Jadi kalau antum masih gak yakin ya, aduh ini rizkinya gak jelas atau gimana, jangan. Semuanya sudah jelas, sudah Allah tentukan. Tinggal kita itu berdoa, usaha, tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kan mudah. Kalau antum mikirin rizki terus ya antum bakalan sakit. Nanti gimana, enggak. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu cuma doa, ikhtiar, tawakal. Kalau itu rezeki yang telah Allah tentukan untuk antum, gak bakalan lepas. Kalau itu bukan rezeki antum usaha pun gak bakalan dapat. Naam, itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ya, keyakinan tumbuh dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian kaum muslimin banyak yang tertipu dengan pengakuan yang seperti ini. Ya, fasauru, maka mereka pun yakrahuna kasratal aulad. Mereka
benci, nggak suka dengan banyaknya anak. Ya, wa ba'duhum, dan sebagian mereka yuhawilu, berusaha untuk tanziman nasal, ya, mengatur urusan keturunan. Ya, wa ba'duhum, ada yang mengatur, dan sebagian mereka ada yang berusaha untuk tahdid, membatasi. Ya, dan ini ya semuanya kalam yang nggak ada manfaatnya, ucapan yang tidak tepat, dan ini wa kullu hadza batil, dan ini semuanya adalah batil, kata beliau. Karena talabul zurriyah, ya, mendapatkan keturunan dan banyaknya keturunan, ya, dan banyaknya al-injab, banyaknya melahirkan, ini amrun matlub, perkara yang diminta, ya, di dalam Islam. Kenapa? Karena yang seperti ini akan membuat taqwiyatun lil muslimin, membuat kuat orang-orang Islam dan membuat banyak jumlah kaum muslimin. Ya, nggak apa-apa terus, ya. Kalaupun membatasi, ya, itu mesti ada aturan. Maksudnya aturan di sini di jarak mungkin nggak ada masalah, per 2 tahun gitu, ya, supaya lebih bisa mengurusnya, ya. Intinya jangan sampai kemudian dibatasi, kecuali ada hal-hal yang memang harus, ya, dibatasi. Kalau enggak terus, karena itu yang mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma rizq, dan adapun rezeki yang menanggung fahuwa 'ala Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Rizki itu sudah dicatat sebelum kita keluar ke alam dunia. Ya, tatkala kita usianya 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Yursalu alaihil malak. Allah utus seorang malaikat. Ya. Kemudian meniupkan roh, fayanfuhu fihi roh. Ditiupkan roh. Kemudian wa yu'mar bi arba' kalimat, kata Nabi. Kemudian diperintahkan 4 kalimat ketentuan. Yang pertama, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicatat itu apa? Bikat birizkihi. Yang pertama dicatat rizkinya dulu. Jadi jangan khawatir, ya, rizkinya udah dicatat. Bikat birizkihi, dicatat rizkinya, dia udah dicatat. Jadi antum dapatnya segini, jadi kaya atau enggak kaya, itu sudah dicatat. Jadi antum jangan kemudian, aduh kok anak kayak gini terus, jangan. Itu yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meluaskan rizki seseorang, dan siapa yang Allah kehendaki. Dan wayakdir, dan ada yang memang Allah persempit segitu saja. Untuk apa? Sebuah hikmah. Dan Allah maha tahu tentang keadaan kita dan kemampuan kita. Oh, ternyata hikmah ana diberikan, alhamdulillah, kesehatan, diberi masih makan, minum, aman, ya, sehat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rizki dari Allah taala, tadi rizki badan. Ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ada yang hartanya melimpah, ada yang sedang, ada yang enggak, itu Allah yang mengatur. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang mengatur untuk sebuah hikmah. Kita dalam kondisi mungkin alhamdulillah dikasih sedikit, tapi nyaman hati kita, dekat dengan Allah, ibadah pun rajin, ya, bahkan rajin duduk di majelis ilmu, alhamdulillah. Tapi kalau antum ternyata dikasih banyak, tambah jauh berat. Sudah jarang ke masjid, ya. Kemudian apa? Taklim pun enggak pernah datang, enggak pernah sempat. Nah, ini hakikatnya dia jauh dari rizki. Rizki apa? Yang kedua yaitu rizki hati, yang idealnya ilmu agama yang mesti dia cari dan dia dapatkan. Antum pilih, ya, rizki yang sempit dari Allah Ta'ala tapi dekat dengan Allah, tenang, dengan rizki yang banyak tapi enggak tenang. Pilih mana? Hah?
Nah, susah, berat ya. Kata Nabi, dunia itu kalau tambah banyak justru malah tambah apa? Hah? Naam, tambah ujiannya berat juga. Ya, kalau tambah uang nanti banyak acara antum. Pergi ke sana, pergi ke sini, main ke sana, main ke sini. Lama-lama dari taklim yang seminggu 5 kali itu jadi mundur 2 kali. Nanti bulan depan sekali, bulan ketiga sudah selesai. Itu kalau tambah banyak harta. Makanya Allah yang maha tahu tentang mana yang layak rezeki itu Allah berikan. Ini banyak, ini sedang, ini sedikit. Kalau antum langsung dikasih banyak bingung. Ya Allah, ini uangnya kebanyakan. Buat apa ini? Tapi biasanya antum punya banyak apa? Ya itu ya, udah banyak rencana. Cuman Allah maha tahu tentang hikmah apa yang Allah tentukan untuk kita semua. Kemudian poin yang berikutnya atau hak yang berikutnya yang perlu diperhatikan di sini qala ta'ala wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati al-fawahish, ya, perbuatan-perbuatan yang keji yang nampak dan yang tidak nampak. Ini wasiat yang keempat. Al-fawahish itu bentuk jamak dari fahishatun. Ya, fahisyah artinya maksiat. Yang dimaksudkan dengan maksiat, ya, dinamakan maksiat fahisyah, perbuatan keji karena jeleknya perbuatan maksiat. Makanya di sini la taqrabul ma'asi, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan maksiat. Perhatikan di sini Allah gunakan kata wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekatinya. Allah enggak katakan wala taf'alul fawahish, dan janganlah kalian melakukan maksiat, jangan. Bukan seperti ini, tapi wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati. Artinya mencakup ya di sini larangan minal wasail, seluruh sarana yang menghantarkan dan menuju pada perbuatan maksiat, maka itu dilarang. Ya, tatkala Allah haramkan maksiat, maka Allah haramkan juga sarana-sarana yang menuju pada perbuatan maksiat. Contoh kata beliau tabarrujun nisa, ya, bersoleknya perempuan. Ya, bersoleknya perempuan. Ini termasuk diantara ya bentuk dekat dengan perbuatan maksiat. Artinya bersolek di sini tatkala dia keluar rumah. Tatkala dia keluar rumah, karena bersoleknya wanita, dandannya wanita itu untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Tapi sekarang berat ya. Kadang wanita itu kalau sudah ada acara keluar rumah, apalagi ketemu teman-temannya, maka yang dilakukan apa? Dandannya lama gitu ya. Nah, supaya apa? Kelihatan cantik ya di depan teman-temannya. Ya, nggak mau dibilang pucat gitu, nggak mau dibilang apa? Jelek, enggak. Tapi ingin, karena tabiat manusia itu ingin selalu dipuji oleh orang lain, temannya. Dan tabiat wanita memang senang dipuji. Ya, dibilang cantik itu langsung ke belakang lihat apa? Lihat kaca biasanya. Apalagi dibilang teman-temannya, kok waduh lagi seger banget umpamanya, dia akan senang. Nah, ini pintu pada perbuatan apa? Sarana menuju pada perbuatan maksiat kalau dia ternyata keluar rumah, apalagi dia tidak tutup ya wajahnya dan yang lain, dia bersolek, nggak boleh dalam Islam. Kalau dia ingin keluar nggak boleh dia bersolek. Kalau dia tidak tutup ya bagian wajahnya, biarkan dalam kondisi yang memang seperti itu. Kalau dia ingin bersolek mukanya, maka dia tutup, nggak boleh kecuali untuk mahramnya.
Karena tabarruj ya, bersoleknya wanita itu wasilah pada perbuatan zina. Ya, zina ya, sesuatu yang apa? Yang indah ya. Kemudian dia melakukan bepergian apalagi ya di jalan-jalan dengan keadaan bersolek, ini menuju pada perbuatan zina. Makanya Allah katakan wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekat. Larangan dari mendekat ini lebih kuat ya daripada larangan dari perbuatan itu sendiri untuk mencegah ya al-wasilah, perantara yang menghantarkan kepada hal itu. Allah mengharamkan an-nazar, melihat kepada apa yang Allah haramkan. Kenapa? Karena melihat kepada apa yang Allah haramkan ya, seperti melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, ini perantara menuju pada perbuatan zina. Ya, karena antum biasanya melihat wanita yang dia berhijab biasa gitu ya, udah selesai ya. Tapi kalau melihat wanita yang tabarruj biasanya lebih lama antum. Iya, lebih lama apa lebih sebentar? Kadang lebih lama, astagfirullah, tapi lihat terus gitu. Ya sama. Ya. Lihat, mungkin lihat sekalian tuh udah gitu, astagfirullah. Jangan terus ya, cuman tabiat manusia. Kadang ya udah lagi istiqomah, dihadapinya lewatnya kayak gitu terus gitu. Lewat lagi kanan, lewat lagi kiri, ya antumnya cepat apa? Ya cepat pulang ya, atau cepat ya, jangan mendekati tempat-tempat yang ya seperti itu. Kalau lihat terus ya nanti ininya mulai ke hal-hal yang gak baik. Kemudian Allah mengharamkan as-sama', mendengarkan ya ucapan yang apa? Yang gak baik, ucapan musik ya. Kenapa? Karena ini akan menghantarkan kepada hal-hal yang muharramat, hal-hal yang diharamkan. Makanya di sini wala taqrabul fawahish, dan janganlah kalian mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, yaitu janganlah kalian mendatangi sebab-sebab yang akan menghantarkan pada perbuatan maksiat. Akan tetapi ya kalian jauhi ya dari melihat dan mendengar dan tabarruj ya, dan selain itu dari wasail, perantara-perantara yang dan sebab-sebab yang menghantarkan pada perbuatan maksiat. Ya. Fa in kanatil asbab muharrama, ya kalau sebab-sebab yang menghantarkan pada perbuatan maksiat saja ya itu diharamkan, maka bagaimana dengan perbuatannya itu sendiri? Makanya di sini diperintahkan untuk menjauhi ma zahara, apa yang nampak, perbuatan yang nampak. Contoh di sini apa yang orang lihat fil aswaq ya, pada tempat-tempat jualan ya, tempat-tempat perkumpulan, itu kan yang nampak. Wa ma batan, dan apa yang tersembunyi, yaitu al ma'asi al khafiyah fil buyut, perbuatan-perbuatan maksiat yang tersembunyi di rumah atau di tempat-tempat yang tertutup. Maka orang yang mukmin, yang beriman, kata beliau, itu yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala zahiran wa batinan, baik dalam keadaan zahir dan yang batin. Dalam keadaan rame dan dalam keadaan gak rame, dia tetap bertakwa kepada Allah. Yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala fi syari'. Tatkala dia berada di luar, di jalan, di banyak kerumunan orang, dia tetap bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa yattaqillaha fil bait, dan di rumah pun dia bertakwa. Yattaqi aina makana, dia tetap bertakwa dimanapun dia berada. Yattaqillaha fin nahar, dia bertakwa kepada Allah di waktu siang. Ya, mungkin di waktu siang, di waktu-waktu yang dia berinteraksi dengan manusia, dia bertakwa kepada Allah. Banyak orang tetap bertakwa. Wa yattaqihi fil lail, di waktu malam pun dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yattaqihi fid diya'i wal zalamah, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala di saat yang terang dan di saat yang gelap. Kenapa? Li'annahu da'iman ma'ahu subhanah,
Karena Allah itu senantiasa selalu bersamanya. La yakhfa alaihi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Enggak ada. Ya, dan bukan yang dimaksudkan di sini bahwa seseorang itu menjauhi maksiat secara zahir saja, enggak. Ya, adapun tatkala khala dia menyendiri kemudian masmuh boleh, enggak. Perbuatan yang haram itu haramun ala ayyi halin, tetap haram, gak boleh pada keadaan apapun. Kenapa? Karena Allah itu huwa Rabb yang muttali' fi sa'iril ahwal. Karena Allah itu selalu memantau, ya, tahu pada setiap keadaan zahiran wa batinan, baik dalam keadaan yang zahir banyak orang dan dalam keadaan batin, dalam keadaan ketersendirian. La yakhfa alaihi syai'un subhana, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi atas Allah Ta'ala. Mahma hawaltum at-tasattur fa innakum la takhfuna 'ala Allah. Ya, bagaimana kalian berusaha sebagaimana apapun untuk menutupi, maka yang seperti ini tidak akan tersembunyi, nggak bisa kalian bersembunyi dari Allah Ta'ala. Yastakhfuna minallah, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas, mereka menutupi, khawatir, malu dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka enggak malu dari Allah Ta'ala. Coba kalau antum berbuat maksiat di hadapan orang, malu enggak? Kadang malu. Tapi kalau enggak ada orang, antum berbuat maksiat, berarti ya malu dari manusia tapi tidak malu dari Allah Ta'ala. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Idz yubayyituna ma la yarda minal qaul, tatkala mereka menentukan ucapan yang tidak Allah ridhoi, ya, dari suatu ucapan. Ya, kemudian Allah itu sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 13, wa asirru qaulakum awijharu bih, sirkanlah ucapan kalian, pelankanlah suara kalian, atau kalian keraskan suara kalian. Innahu alimun bizatis sudur, sesungguhnya Allah itu maha alim, tahu apa yang ada di dalam hati. Kalian pelankan suara, kalian keraskan suara, Allah itu maha tahu. Allah alim. Bahkan Allah katakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, Allah itu mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur, pelankanlah suara kalian atau keraskanlah suara kalian, sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang ada dalam hati. Maka kalau seperti itu wajib ya atas kita untuk bertakwa kepada Allah ala kulli hal, pada setiap keadaan. Makanya Nabi SAW katakan, ya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala dimanapun kau berada. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, dalam surah Al-Mulk ayat 12, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Rabb mereka, bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Ya, dalam keadaan ya gaibnya mereka dari manusia, dalam keadaan gak ada orang, tetap mereka takut kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti ini tetap takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada manusia, maka Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak ada manusia, maka yang seperti ini kata Allah Ta'ala, lahum magfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Makanya lanjutan ayatnya tadi, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ya, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu hak yang keberapa tadi? Yang keberapa tadi?
Yang keempat ya, yaitu wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Adapun yang selanjutnya yang kelima dan seterusnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah.